Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakan wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sulaha amrina kullih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Pada ini juga ibu Yuli yang saya hormati, juga seluruh saudara-saudariku sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Poin selanjutnya yang akan kita kaji adalah tentang 15 amalan kunci bahagia sejati. Bahagia. Siapa orang yang tak ingin bahagia? Saya rasa semua kita ingin bahagia. Maka Imam Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 4. Berapa? 4. Manusia bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia, sengsara akhirat. 3. Sengsara dunia tapi bahagia akhirat. Yang keempat, cilaka dunia, cilaka akhirat. Gak ada pilihan. Jadi manusia pertama, bahagia dunia, bahagia akhirat. Di dunia rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, istri cantik memikat. Dia pun rajin sholat, kepada Allah taat. Bisa jadi manusia macam ini bahagia dunia, bahagia akhirat, sesuai yang sering kita panjatkan dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi manusia kedua, bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Waktu di dunianya segalanya dia serba ada. Bro dijuru, terus apa sudahnya? Bro dipantau, gitu ya. Bro dijuru, bro dipantau, terus ngalayah di tengah imah, gitu ya. Segala yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tapi dia dapatkan semuanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Memang bisa jadi dunia bahagia, tapi akhirat dia sengsara. Dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Bahagia dunia, sengsara akhirat. Betapa ruginya dia. Jadi manusia ketiga, sengsara dunia, tapi bahagia akhirat. Waktu di dunianya barangkali rumahnya ngontrak, makan susah, gali lubang tutup lubang, sering diuji, sering sakit-sakitan. Tapi dalam keadaan macam itu tetap sabar, tidak banyak mengeluh, jaminannya surga. Sengsara dunia, tapi bahagia akhirat. Jenis manusia keempat, balangsak dunia, balangsak akhirat. Waktu di dunianya tinggalnya di bawah kolong jembatan, makan susah, nggak pernah sholat, datang bulan Ramadan tara puasa, godin wae barangkali. Kemudian nggak kenal majelis taklim, nggak kenal agama, jauh dari Allah, ya sudah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka ada ikhtiar kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati. Yang pertama, bagaimana agar kita mendapatkan jasmani sehat dan segar? Tentu ikhtiarnya, kalau dilihat secara agama, sholat berjamaah di awal waktu. Luar biasa. Apa amalan yang paling utama ya Rasul? Kata sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Amalan utama diantaranya adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu ya. Pada awal waktu. Bahkan satu saat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ada lewat rombongan manusia
di hadapan malaikat, wajahnya bersinar macam bintang. Tosmah kasep, gelis, wajahnya indah, bersinar macam cahaya bintang. Siapa kalian? Kami adalah golongan manusia yang waktu di dunia ketika adzan berkumandang kami berhenti dari segala aktivitas, segera memenuhi panggilan Allah, sholat di awal waktu, sholat berjamaah, luar biasa. Jadi lalu lewat lagi golongan manusia kedua, lewat di hadapan para malaikat, wajahnya bersinar macam bulan purnama. Tadi apa tadi? Bintang. Yang kedua, bulan purnama. Ini saya temukan dalam kitab Dzurrah dari pesantren. Lewat depan malaikat dengan wajah seperti bulan purnama. Wah, ini lebih dahsyat daripada yang tadi. Siapa kalian? Golongan para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid? Bukan. Kami adalah golongan orang-orang yang waktu di dunia ketika adzan dikumandangkan kami sudah punya wudhu. Tadi adzan dikumandangkan, dia berhenti dari segala aktivitas, wajahnya bersinar macam bintang. Yang kedua ini macam bulan purnama, bersinarnya lebih terang lagi. Ketika adzan dikumandangkan, kami sudah punya wudhu dan siap berangkat menunaikan sholat di awal waktu berjamaah. Oh begitu. Lalu golongan manusia ketiga lewat di hadapan para malaikat, wajahnya lebih dahsyat lagi, silau men, gitu ya. Macam di dalam kitab itu dijelaskan macam cahaya matahari, dalam artian sinarnya lebih terang daripada yang pertama, golongan pertama dan yang kedua. Cahaya misalkan seperti cahaya matahari, dalam artinya sinarnya lebih hebat, lebih dahsyat. Siapa kalian? Kami adalah golongan orang-orang yang waktu di dunia ketika azan dikumandangkan kami sudah iktikaf di masjid, begitu ya, menunggu waktu sholat tiba, udah iktikaf di masjid. Luar biasa ya, syukur-syukur sekali-kali lah kita datang sholat subuh itu, subuh jam 4:30 misalnya, jam 4:30 kurang 1/4 kita sudah iktikaf di masjid sambil beristighfar. Itu luar biasa. Itu salah satu waktu yang diijabah itu sebelum masuk waktu fajar, begitu ya, sepertiga malam yang akhir. Banyak beristighfar di sana, memohon ampun kepada Allah. Masuk waktu subuh kita sudah berada di masjid, dilanjutkan dengan sholat sunnah fajar. Luar biasa, jasmani sehat dan segar. Itulah mengapa baginda Rasul itu jarang sakit, gitu ya. Jadi Rasul itu diuji sakit ketika akhir-akhir menjelang beliau akan wafat. Itu pun menurut sirah Nabawi yang saya baca itu pun karena bekas racun dari orang Yahudi, begitu ya. Beliau suatu saat diracun, begitu ya. Jadi menjelang wafat racunnya itu kambuh lagi, bekas racun itu. Nah, beliau sakit. Beliau seumur hidup beliau jarang sekali sakit, sehat. Karena beliau menjaga luar biasa pola makan, berjamaah di awal waktu. Lalu yang kedua, ingin wajah bersinar, berseri-seri. Di dunia walaupun wajah kita nampak barangkali tak begitu kasep, tapi terlihat kasep, terlihat cantik. Dan ini kita jangan pernah bersedih ya dengan wajah di dunia ini. Ini wajah titipan dan nilainya cuma 1% dibagi-bagi. 1% dibagi-bagi. Jadi ganteng-gantengnya bintang Korea itu 1% dibagi-bagi. Jadi rahmat Allah, kenikmatan dari Allah baik berupa wajah, pokoknya fisik di dunia ini 1% dibagi-bagi, begitu ya. Rahman, jadi sifat Allah Rahman, Rahman Rahim. Rahmannya Allah ini, rahmat Allah, kenikmatan dari Allah 1%, tapi penerimanya banyak. Semua kebagian rahmannya Allah, baik ahli maksiat, ahli taat.
Semua kebahagiaan, makhluk terbesar sampai makhluk terkecil, kebahagiaan yang 1% ini. Semua kebahagiaan. Dari segi rezeki, dari segi wajah, apapun hanya 1%. 1%. Sedangkan Rahim, sifat Allah Rahim yang memberi nikmat kecil di akhirat saja. Maksudnya bukan nikmatnya yang kecil, tapi jumlah penerima nikmatnya yang kecil. Siapa? Penghuni surga, sedikit sekali. Gitu ya. 99%, yang 1% masukkan lagi. Berarti berapa jumlah? 100%. Jadi di surga itu kenikmatan 100%. Wajah kita tak macam ini lagi. Memang macam ini tapi dengan wajah yang ganteng gitu. Begitu. Dikenali wajah kita tapi dengan wajah yang ganteng, yang cantik. Wajah 100% tanpa operasi plastik. Wah, luar biasa. Tanpa make up. Kalau kita kan di dunia kan pengen terlihat ganteng, pengen terlihat cantik begitu, ya, bisa pakai make up. Di surga tak perlu pakai make up, sudah cantik, sudah ganteng, begitu ya. Dan nilainya 100%. Wajah bersinar. Jadi terlihat, nampak bersinar. Baik ketika di dunia ini, wah, lebih-lebih di akhirat nanti. Rutin qiyamul lail, salat tahajud. Salat tahajud, wajah berseri-seri. Tahajud, tak mampu tiap malam, seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali tahajud. Tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Tak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali. Masa tahajud luar biasa. Kedekatan seorang hamba dengan Allah ketika bertahajud. Kenapa disebut tahajud? Seakar dengan kata jihad, melawan rasa kantuk. Wow, rasa kantuk bisa dikalahkan. Jihad, menangis di keheningan malam. Inilah yang membuat wajah berseri-seri. Plong rasanya sudah curhat kepada Allah. Kita curhat kepada orang saja, kepada kawan kita curhat masalah kita, ada rasa plong. Apalagi curhat kepada Allah langsung. Kata Sayyidina Ali, jangan kau katakan kepada Allah kau punya masalah besar, tapi katakan pada masalah, masalah, aku punya Allah yang maha besar. Wah, ketika kita sudah curhat kepada Allah, kita katakan kepada masalah-masalah kita, masalah, aku punya Allah yang maha besar. Luar biasa. Tahajud, qiyamul lail. Dan inilah senjata dari para pejuang Islam. Salahuddin Al-Ayyubi kalau tidak salah. Beliau ketika memimpin pasukan menaklukkan suatu daerah, ditahan dulu, di absen. Siapa yang tak punya wudu keluar dari barisan, pasukannya itu di absen. Siapa yang tadi malam tidak tahajud keluar dari barisan, nggak usah ikut perang, gitu. Nggak berkah. Luar biasa. Termasuk ini dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Luar biasa. Sholat malam. Jadi cita-cita kita, keinginan kita, tanda kita sungguh-sungguh menginginkan apa yang kita inginkan, maka dibarengi dengan bangun malam. Kita bercita-cita ingin ini, ingin itu, tapi tak bangun malam. Kata orang bijak itu dikatakan masih bohong. Keinginannya belum benar-benar ingin. Begitu. Maka barengi dengan tahajud. Apa yang diinginkan, barengi dengan tahajud. Berarti tanda kita benar-benar menginginkan apa yang kita inginkan itu. Wajah bersinar, baik dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Yang ketiga, hati lapang dan tentram. Hati lapang, tentram. Memang ada masalah. Siapa orang yang tak punya masalah dalam hidup ini? Justru orang yang tak punya masalah justru bermasalah itu. Paham? Orang yang nggak punya masalah dalam hidup ini justru bermasalah. Macam orang yang orang yang gila di pinggir jalan itu, dia seperti nggak punya masalah, justru dia bermasalah. Siapa orang yang tak punya masalah dalam hidup? Ada saja masalah, ujian, cobaan itu ada. Tapi
Bagaimana agar hati lapang, tentram? Memang ada masalah, tapi kita tetap tenang, tentram, tidak mudah galau. Nah, maka rutinlah baca Quran. Rutin baca Quran. Bahkan kan sampai ada sholawatnya itu kan ya. Itu diambil dari hadis yang saya temukan dalam kitab Kifayatul Atqiya. Tombo ati, gitu kan? Ada berapa itu? Ada 5 perkaranya, gitu. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Membaca Quran, luar biasa, syukur dengan maknanya. Baca Quran, sholat malam dirikanlah. Kemudian zikirnya perpanjanglah. Banyak berpuasa, banyak puasa. Selain puasa wajib, tambah dengan puasa sunnah, Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Lalu kemudian berkumpullah dengan orang-orang soleh, sering silaturahmi dengan orang-orang soleh. Luar biasa kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh itu, kita akan kena sinar kesolehan juga. Barang siapa bergaul dengan tukang minyak wangi, wanginya dapat. Tapi barang siapa bergaul dengan tukang api, cipratan apinya dapat. Semua ulama sepakat, ahli tafsir sepakat bahwa anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga. Bayangkan, anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Kita tahu bahwa anjing itu kan makhluk kita sebut najisnya najis mughalladh, najis berat, tapi masuk surga. Kenapa? Kumpul dengan orang-orang soleh. Satu saat ada riwayat, ada pengumuman di bawah arsy. Sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. 7 orang pemuda lewatlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir kelunyung anjing rupanya. Anjing Ashabul Kahfi tadi. Stop. Anjing nggak boleh masuk surga. Kunaon. Kalau bahasa Sundanya. Apa kunaon itu? Kenapa saya nggak boleh masuk surga? Padahal dulu orang-orang soleh itu dilempari batu, saya ikut kena lemparnya. Kemanapun orang soleh itu pergi, aku selalu ikut. Orang soleh itu tidur, aku yang jagain, begitu ya. Kalau sekarang mereka masuk surga, kenapa saya nggak boleh ikut? Setelah ditimbang-timbang, ya sudahlah, boleh, silakan masuk surga. Nggak tahu malaikat itu. Nah, akhirnya masuk surga. Bayangkan, anjing aja bisa masuk surga karena berkumpul dengan orang soleh. Apalagi lah kita manusia. Maka perlunya kita berkumpul, punya kawan yang soleh, lingkungan yang soleh, saling bisa memberi syafaat. Ini maksudnya bukan berarti selesai pengajian dari sini pulang ke rumah langsung pelihara anjing, bukan. Maksud saya bukan. Begitu ya, ini kisah umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ashabul Kahfi itu sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau umat Nabi Muhammad melihara anjing tanpa alasan. 2 alasan yang syar'i ya. Pertama untuk menjaga binatang ternak, 2 untuk berburu. Tanpa 2 alasan ini melihara anjing itu, maka setiap hari pahalanya berkurang sebesar gunung Uhud. Ya kalau pahalanya seharinya sebesar gunung Uhud, kalau enggak, kalau pahalanya sebesar kutil, tekorlah dia. Jadi dalam arti kita ambil hikmahnya saja. Sekali lagi, anjing saja bergaul, berteman, berada di lingkungan yang baik, dapat syafaat, bisa masuk surga. Apalagi lah kita. Maka pastikan lingkungan kita, kawan-kawan kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, kembali ke awal, salah satu di antara penentram hati kita, selain tadi bergaul dengan orang-orang yang soleh, rutin membaca Al-Quran. Rutin membaca Al-Quran, walaupun cuma seayat, syukur 100 ayat setiap hari, sehari semalam. Jadi setiap habis sholat 20 ayat. Lalu yang keempat, kunci bahagia sejati, nafsu amarah terkendali. Bagaimana agar nafsu amarah terkendali? Wudu dan istighfar. Nah, jadi kita terjaga, wudu kita terjaga, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Macam Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Tahu kan Bapak Ibu sekalian, Jenderal Sudirman. Kenal ya? Kenal. Jenderal Sudirman, namanya terkenal, Jenderal Sudirman. Luar biasa. Beliau bintang 4. Luar biasa. Bahkan Jenderal Sudirman, beliau satu saat ditanya oleh muridnya, Jenderal, apa jimatmu? Bisa hebat begitu, ditembakin gak mati-mati. Memang kena, tapi gak sampai membuat beliau lemah, tetap bertahan. Apa jimat? Pertama, jimatku adalah sholat tepat waktu. Bayangkan, jenderal sholat tepat waktu. Lalu kemudian amalan kedua, menjaga wudhu. Menjaga wudhu, jadi nafsu bisa terkendali. Menjaga wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jadi beliau punya pengawal yang selalu membawa air wudhu, membawa air, gitu ya. Jika beliau batal, air. Batal wudhu lagi, menjaga wudhu. Lalu yang ketiga, amalan saya, kenapa saya bisa kuat? Jimat saya adalah apapun yang saya lakukan bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang. Itu yang membuat saya kuat. Itu yang membuat saya kuat, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk peradaban, untuk banyak orang, untuk bangsa dan negara, untuk agama. Kembali ke awal, bagaimana agar nafsu amarah kita terkendali. Kalau nafsu amarah terkendali, kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Sebab orang yang cenderung cepat marah, jadi ada orang itu macam-macam. Ada orang yang cepat marah, cepat reda. Cepat marah, cepat reda. Jenis manusia kedua, lama marahnya. Juga kalau sudah marah, lama redanya. Dan yang paling terbaik adalah manusia yang susah marah. Dan kalau sudah dia marah, cepat redanya. Itu bagus. Memang ada ya, sifat marah. Sebaik-baik orang pasti ada rasa marahnya. Tapi bagaimana agar marah itu cepat terkendali, cepat reda? Gitu. Jadi diupayakannya, jadi ikhtiar. Saya rasa bisa lah ada ikhtiar kita untuk menghadapkan kiblat. Yang penting wajar menghadap ke sana. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Iya, silakan Ibu. Nah, ini soal yang kiblat itu dulu saya waktu lahiran anak kedua pas banget azan Pak, pas banget azan, cuma udah mau kontraksi, udah mau lahiran. Terus kata suami sholat dulu, jadi sholatnya sambil si panjang dibawa ke ruang persalinan gitu. Misalnya kayak gitu, kalau kondisi itu kan darurat ya Pak ya. Jangan kita mau lahiran, sudah lahiran kan otomatis sudah nggak sholat. Ketika nifas itu kayak gimana ya maksudnya tuh? Ya sudah, berarti itu nanti sholat kalau kita nggak bisa karena darurat, jadi itu bisa ditinggalkan nanti selesai, nanti ketika kita selesai nifas nanti bisa diqadha itu sholat yang itu bisa diganti, bisa diganti karena darurat itu. Seandainya kita karena mau sholat pun susah barangkali, atau sholat buru-buru pun tak apa seandainya begitu ya. Tapi seandainya itu ditinggalkan karena darurat begitu ya, karena darurat begitu, maka nanti selesai kita bersuci dari selesai nifas ya, maka sholat yang itu diqadha gitu. Bisa diqadha dalam arti diganti sholat yang itu gitu. Karena itu masih memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat, cuma karena darurat begitu ya, karena darurat maka itu bisa kita sholatnya dipercepat sebisa kita begitu ya. Atau yang kedua, karena tak mungkin, maka bisa diqadha. Untuk kehati-hatian itu diqadha, diganti di waktu lain, begitu ya, di waktu lain. Dan sekali lagi, sholat qadha bisa dilakukan kapanpun, begitu ya. Atau kita sebelum sholat zuhur, atau malam-malam ada waktu, atau ini pada asar ini haram kita sholat. Tapi untuk sholat qadha boleh. Saya punya utang sholat dulu, karena ditinggalkan sholat, gantilah. Kalau yang pakai usolli fardul maghribi fala sarokati ustadz berarti qadhaan lillahi ta'ala, biasanya pakai ada
Kalau yang tak pakai usolid, yang penting hati Allah, dalam hati niat untuk mengkodok sholat apa yang pernah ditinggalkan dulu, maghrib, isya atau apa. Nah, gitu. Akbar. Nah, begitu sih ya. Jadi bisa dua pilihan. Kalau bisa sholat sebisanya, atau yang kedua dikodok. Karena darurat. Macam kita di kendaraan. Ini jarak antara kita di sini di Parmido sampai ke Cimahi. Secara jarak kalau kita ikut mazhab Syafi'i, secara jarak itu tak bisa dijamak dan dikosor. Nah gitu, beda kalau kita pakai mazhab lain, barangkali ada yang membolehkan untuk jamak kosor. Gitu ya. Karena saking macetnya gitu. Oh ya, kalau secara jarak nggak bisa dijamak kosor. Begitu ya. Nah, karena jaraknya itu kan setidaknya 80 km. Dari sini ke Cimahi ada 80 km. Kurang. Cara jarak kurang, nggak ada. Jadi salah satu syarat untuk bisa jamak qasar itu adalah jaraknya kurang lebih 80 km. Maka ketika itu nggak bisa dijamak qasar, maka ini waktu asar sudah waktu duhur misalnya. Si waktu duhur kita berangkat duhur. Duhur sudah mau habis, begitu ya. Sudah mau habis kalau kita ini nggak bisa tidak bisa dijamak qasar, nggak bisa ditarik si duhur ke asar. Maka kita sholatlah ketika itu di kendaraan, misalnya di mata. Tapi ini nggak punya wudu, gitu ya. Sudah batal. Tayamum susah, tak bisa, begitu ya. Kemudian pakaian pun kotor, kena najis. Gimana cara sholatnya? Maka ada yang disebut sholat lihurmatil wakti dari. Itu untuk kehati-hatian. Sholat untuk menghormati waktu saja. Kita lakukan sholat sebagaimana sholat. Begitu hanya untuk laporan kepada Allah. Gitu. Bagaimana sholat duhur, begitu ya, di atas kendaraan. Maka nanti selesai sampai di rumah, si duhur ini diganti lagi, diqadha. Karena nggak memungkinkan untuk dijamak dan dikosor, begitu ya. Mau sholat biasa, pakai najis, kotor, wudu tak susah wudu, nggak pakai wudu, gitu ya. Karena susah barangkali. Maka pakai gantinya dengan sholat lihurmatil waqti. Itu karena darurat, kedaruratan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu. Saya lanjutkan dulu. Baik. Lalu yang poin yang ke-11. Bagaimana agar dimudahkan rezeki? Rutin sholat duha. Mudahkan rezeki, merasa dicukupkan oleh Allah. Rutin sholat duha. Tak mampu 2 rakaat, tak mampu syukur bisa sampai 12 rakaat. 12 rakaat. 8 rakaat. Atau 10, 8, tak mampu 6, 4 atau 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Lalu kemudian cerdas akal dan cerdas hati, cinta majlis ilmu. Akal cerdas, berpikir jernih, tidak mudah mengikuti hawa nafsu, tidak mudah tertipu orang. Cerdas akal dan cerdas hati. Cinta majlis ilmu, sering menambah ilmu. Yang ke-13, agar selalu mendapatkan perlindungan Allah, maka memakmurkan masjid. Dalam artian kita selalu hati terpaut ke masjid. Bagaimana agar masjid ini bisa makmur? Bagaimana agar masjid ini tetap jamaahnya ada? Hati terpaut ke masjid. Selalu dalam perlindungan Allah. Ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Lalu yang ke-14, bagaimana agar kita dijamin surga? Bahagia nggak kalau di dunia kita mendapat jaminan surga? Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika masih ada, Rasul menyampaikan kepada 10 sahabat ini. 10 sahabat ini dijamin masuk surga. Betapa bahagianya mereka. Tapi selain itu ada orang yang dijamin surga. Bagaimana agar kita mendapatkan jaminan surga? Yang pertama, jaga iman dan takwa dan beramal soleh.
Iman, takwa, amal soleh. Iman, takwa, amal soleh. Iman saja. Iman, takwa, mengaku takwa tapi nggak pakai amal soleh. Iman, takwa, dan amal soleh. Kemudian yang ke-15, bagaimana agar kita dibebaskan dari siksa api neraka? Taubatan nasuha. Sayyidina Umar, beliau ketika belum taubat, belum Islam, beliau luar biasa. Kalau bahasa kasarnya itu rajanya preman lah. Itu rajanya preman, Sayyidina Umar. Tapi begitu beliau masuk Islam, termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Taubat, kuncinya taubatan nasuha. At-taib minadz-dzanbi kamala dan balah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Syaratnya taubatan nasuha. Bukan tobat sambel. Ada tobat sambel. Wah, saya kapok, nggak akan makan sambel lagi hari ini. Keesokan hari nggak ada sambel, pusing dia nyarinya. Saya taubat lah, nggak akan maksiat lagi. Besokan hari maksiat lagi. Nah, taubat sambel lagi. Tapi taubatkan nasuha. Dia benar-benar taubat, tidak mengulangi lagi. Maka bisa jadi penyebab dibebaskan dari siksa api neraka. Kes masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Baik, cukup? Alhamdulillah. Baik, itulah 15 poin untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yang berujung di poin yang ke-15, 14, 15, dijamin surga dan dibebaskan dari api neraka. Luar biasa, kebahagiaan yang sebenar-benar bahagia, sukses yang benar-benar sukses adalah ketika kaki kita menginjakkan surga. Itu, ketika di dunia kita punya segalanya, tapi ketika matinya su'ul khotimah, tidak sukses. Tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kaki menginjakkan surga. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah jadikan hamba-hambanya yang bisa memasuki surganya tanpa hisab. Kita mintanya tanpa hisab, cash lah gitu, tanpa hisab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah mohon ampun. Ihdina shiratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.